Peristiwa KM 50 sepertinya membuat para kadrun PKK ini menjadikan satu-satunya isu untuk terus-terusan melawan Pak Jokowi. Tampaknya Jokowi juga kuat banget Bang, karena bisa mempengaruhi kurang lebih berdasarkan pertanyaan Ramadan Pohan, ada 16 atau 17 orang di kabinet orang Jokowi. Saya nyatakan lagi analisa saya, bukan Jokowi yang kuat, tapi Prabowo-nya yang lemah. Dia jenderal, dia hari ini presiden, kok bisa ditekan oleh Joko Widodo gitu. Besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi termasuk yang terakhir Munarman itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Egy Sujana bersama dengan Refli Harun dalam satu acara 2 hari pasca haul KM 50 yang dilakukan oleh Rizik Sihab itu terang-terangan sahabat ya, akan melaporkan Pak Jokowi ke Mabes Polri yang jadwalnya hari ini. Cuma saya belum cek apakah hari ini mereka para gerombolan pengganggu NKRI ini sudah melapor ke Mabes Polri atau bagaimana. Ini coba kita simak seperti apa pernyataan Egy Sujana lanjutan dari cuplikan video di awal tadi itu. Kalau tidak salah Fikri Bareno komentar, kenapa kok kesannya Jokowi semakin kuat Bang katanya, bisa mempengaruhi dan lain sebagainya, sampai hari ini aman-aman saja. Saya jawab waktu itu sebelum sampai ke Megamendung, bukan Jokowi yang kuat, tapi yang lemah adalah kita yang lemah. Kita kurang segala-galanya, terutama kita kurang solidaritas, kurang sofan ka'annahum bunyanu marsus. Kita kurang sangka baik di antara kita, terlalu tinggi friksi-friksi di antara kita, terlalu banyak beda pendapat yang tidak perlu. Nah oleh karena itu fokusnya bagaimana kita jangan memperlemahkan diri kita sendiri, memperlemahkan gerakan kita. Termasuk yang terakhir saya bilang tadi di medsos, ditanya oleh KBA, Egy Sujana Channel, Hani TikTokernya, tampaknya Jokowi juga kuat banget Bang, karena bisa mempengaruhi kurang lebih berdasarkan pertanyaan Ramadan Pohan, ada 16 atau 17 orang di kabinet orang Jokowi. Saya nyatakan lagi analisa saya, bukan Jokowi yang kuat, tapi Prabowo-nya yang lemah. Dia jenderal, dia hari ini presiden, kok bisa ditekan oleh Joko Widodo gitu loh. Lebih berdasarkan pertanyaan Ramadan Pohan, ada 16 atau 17 orang di kabinet orang Jokowi. Saya nyatakan lagi analisa saya, bukan Jokowi yang kuat, tapi Prabowo-nya yang lemah. Dia jenderal, dia hari ini presiden, kok bisa ditekan oleh Joko Widodo gitu loh. Analis ini kurang dibahas. Oleh karena itu kita introspeksi bagaimana kok sampai bisa kuat seperti itu, karena kita lemah. Kesadaran akan kelemahan kita membangkitkan semangat untuk memperkuat diri. Tapi kalau berpikir Jokowi kuat, kita malah tambah lemah gitu loh. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat diri,
himbauan konkret saya, karena tadi harusnya disampaikan di acara KM 50 tadi, hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi, termasuk yang terakhir Munarman, itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Maka himbauan konkret saya, hari Senin besok ya, saya dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang hadir di sini coba buktikan partisipasinya. Datang ke Mabes Polri jam 11 sebagai pelapor terhadap Joko Widodo. Dalam konteks kilometer 50, menurut struktur ilmu tata negara, dia itu kepala negara juga kepala pemerintahan, di atas Kapolri, di atas Jaksa Agung. Jadi waktu itu Kapolrinya Tito, saya ingat, atasan Tito itu namanya Joko Widodo. Peristiwa sebesar ini nggak mungkin tahu presiden tuh, nggak mungkin, logika struktur itu nggak mungkin. Kenapa nggak pernah disinggung oleh analisis hukum untuk dia harus bisa dimintai tanggung jawabnya? Inilah saatnya rakyat bangkit, tunjukkan kekuatannya, kebersamaan kita. Sebentar tumbang itu Jokowi, dalam arti asumsi yang tadi dia bilang kuat. Nggak ada kuatnya dia, yang lemah itu kita. Prabowo bisa ditekan, yang lemah Prabowo. Kenapa bisa ditekan? Kok presiden jenderal bisa ditekan? Oleh karena itu, tanpa menghina siapapun, hak hukum kita dijamin dari pasal 108 KUHP untuk bisa membuat laporan. Bahkan dalam pernyataan Egy Sujana tidak tanggung-tanggung menuding Pak Prabowo dianggap sebagai presiden yang lemah karena takluk katanya di bawah tekanan Pak Jokowi. Salah satu barometer yang dia angkat adalah adanya 18 orang yang pernah menjabat sebagai menteri di masa Pak Jokowi. Itu juga hari ini masuk di jajaran kabinet Pak Prabowo. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Egy Sujana CS ini tentu akan mengganggu stabilitas pemerintahan kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini mesti menjadi atensi khusus ya. Egy Sujana secara terang-terangan akan memaksakan Pak Jokowi untuk dipenjara. Katanya Pak Jokowi ini melanggar HAM dan bisa katanya hukuman mati. Coba bayangkan ini Egy Sujana, betapa nakalnya dia punya mulut, sahabat ya. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Saya kira saatnya memang Pak Prabowo memperlihatkan ketegasannya ya, tapi tidak terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Posisinya hari ini sebagai presiden itu erat kaitannya dengan keberadaan Pak Jokowi yang menginginkan keberlanjutan. Artinya Pak Jokowi berpikir keras bagaimana di akhir masa pemerintahannya ini beralih ke orang yang tepat. Dan bukan karena Pak Prabowo lemah Pak Egy, tapi ini lebih kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira seluruh proses-proses rapat kabinet terakhir itu memang diikuti secara utuh oleh Pak Prabowo supaya kemudian proses pembangunan ke depan ini bisa melaju dengan baik. Nah, karena itu kalau kita melihat kasus KM 50, saya kira kita sudah sepakat berdasarkan fakta yang ada bahwa mereka para laskar FPI yang meninggal ini
ini tidak masuk dalam kategori syuhada sebagaimana yang mereka keluarkan ya. Tetapi mereka mempersulit jajaran keamanan kita dalam rangka mengamankan waktu itu, sehingga kemudian ditembak. Dan itu hasil keputusan. Jadi Komnas HAM sudah mengeluarkan keputusannya bahwa 6 orang ini menghalang-halangi pihak keamanan pada saat menjalankan tugas. Jadi wajar saja kemudian kalau mereka diringkus atau dicekok dan bahkan mati kan. Ya makanya jangan selalu melawan pemerintah, karena efeknya pasti seperti ini. Ini sudah tidak main-main lagi, karena Egy berupaya Jokowi ini dihukum mati, sahabat. Dan bahkan katanya salah seorang jenderal yang pernah menjadi menteri di era Pak Jokowi yang kemudian diberhentikan di tengah jalan, yaitu Pak Jenderal Fahrul Rosi, itu kemudian akan membantu mereka untuk kasus ini diajukan ke PBB. Nah, artinya apa? Semakin jelaslah bahwa orang-orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang sakit hati terhadap Pak Jokowi. Kita tahu dulu Pak Fahrul Rosi itu kenapa diberhentikan di tengah jalan dan diganti oleh Gus Yakut. Karena dia tidak mau menandatangani surat terkait dengan pembekuan FPI yang notabene-nya ormas yang merusak kebinekaan kita, merusak dasar negara kita. Ya, ingin mengobok-obok Pancasila dan persatuan serta kesatuan bangsa kita. Nah, itulah kenapa kemudian orang ini menjadi dendam dan sepertinya dia bergabung dengan gerbong Rizik Syihab hari ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.